Saat berada di situasi kritis, sangat penting untuk memahami apa yang harus dilakukan. Tidak panik menjadi kunci penting agar mampu berpikir logis untuk menyelamatkan diri. Ada banyak faktor yang bisa membuat kapal tenggelam, di antara lain faktor cuaca, kelayakan kapal, hingga kesalahan manusia. Dari sisi peralatan atau konstruksinya bagaimana, apakah masih bagus atau tidak. Kemudian dari sisi krunya bekerja overload atau tidak, kompetensinya sesuai atau tidak. Jadi banyak faktor yang nantinya bisa memberikan kontribusi terjadi. Cukup banyak perlindungan yang dibuat untuk mengantisipasi kapal tenggelam. Peraturan keselamatan sudah disosialisasikan kepada penumpang sejak masuk kapal. Beberapa peralatan keselamatan harus dipastikan ada dan layak pakai. Alat keselamatan juga harus mudah dijangkau oleh awak maupun penumpang. Standar keselamatan di transportasi manapun ini menjadi suatu hal yang penting. Dan saat ini saya berada di kapal, tepatnya di titik kumpul evakuasi. Saya tidak sendiri, kita akan membahasnya dengan Kapten Wahyudi. Kapten, ini kan kita berada di titik kumpul ya. Kenapa harus di sini, Kap? Ini apa fungsinya dan apa tujuannya? Jadi begini, setiap kapal saya kira pasti ditentukan ya, di mana tempat master station atau tempat berkumpul ini. Pertimbangannya adalah yang pertama adalah mampu menampung seluruh penumpang dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah mendekati alat-alat keselamatan kita. Sehingga kalau mereka sudah dikumpulkan terus di absen, jumlahnya lengkap, akan mempermudah nanti untuk segera meninggalkan kapal ini. Termasuk untuk melihat jumlah manifestnya di bawah di sini ya, Kapten? Betul, jadi di manifest kita cocokkan dengan jumlah yang ada sebelum kita meninggalkan kapal. Oke, Kapten, ini tadi saya lihat ada berbagai macam alat keselamatan. Ya. Bisa diceritakan atau dijelaskan? Nah, standar apa saja nih, Kapten? Ya, misalnya? ini yang disebut dengan liprap. Liprap ini adalah per satu unit ini kapasitasnya adalah 25 orang. Dan ini kalau keadaan darurat kita gunakan, nah ini ada alatnya, kita tekan, ini akan secara otomatis meloncat ke laut. Nah, setelah itu dia akan terbuka seperti, boleh dibilang seperti sekoci karet ya. Seperti sekoci karet dan penumpang dapat naik di liprap tersebut. Kemudian kalau ini tangga luncur? Ini adalah tangga luncur, ini juga secara otomatis kita turunkan seperti tangga darurat. Jadi tempat penumpang turun dari atas kapal ke sekoci yang tadi kita buka. Oke. Tadi ngomongin sekoci. Nah, kalau sekoci ini berarti posisinya harus di mana dan nanti bagaimana untuk pengoperasionalnya khususnya dalam keadaan darurat? Ya, jadi sekoci adalah yang pertama sama. Dia akan mudah dioperasikan jika dalam keadaan darurat. Seperti sekarang ini kita taruh ya. Dan ini juga ditentukan dan sudah ada aturannya, sekoci itu sesuai dengan kapasitas atau besar kapalnya tersebut. Nah, sehingga dalam keadaan darurat ini secara otomatis dioperasikan dari bawah, dia akan turun ke laut. Ya. Kapten, kemudian kalau kita berbicara tentang standar keselamatan di kapal ya, kalau kapal apakah benar, Kapten, tidak langsung misalnya ini potensi tenggelam ya, apakah itu langsung tenggelam atau sebenarnya ada tahapan-tahapan yang seharusnya membuat kita mudah untuk melakukan penyelamatan diri? Oke, jadi saya kira saya ambil contoh satu ya, mengenai tenggelam itu salah satu sebabnya adalah faktor kebocoran, gitu ya. Sedangkan kebocoran ini tentu ada prosedur penanganannya sebelum kapal itu tidak bisa diatasi, ya. Termasuk kemungkinan terakhir, kalau misalnya kebocoran tersebut tidak bisa diatasi, maka ada pintu kedap di ruangan tersebut, dan ini kita bisa tutup. Seandainya bocor itu tidak bisa diatasi, harusnya kalau kebocorannya di satu ruangan dan pintu kedap itu berfungsi baik, maka bocoran itu akan terlokalisir di situ dan tidak menimbulkan kapal itu tenggelam. Ketersediaan life jacket atau jaket keselamatan juga menjadi alat keselamatan dasar yang penting. Life jacket harus tersedia 125% dari jumlah penumpang, termasuk 3% untuk bayi dan 20% untuk anak-anak. Saya mau menunjukkan kepada Anda sejumlah peralatan keselamatan. Di sini ada skoci karet dan juga ada skoci, di mana ini tidak hanya tersedia di sisi kiri saja atau di sisi kanan saja, namun harus tersedia di sisi kanan dan kiri. Tujuannya apa? Ketika ada suatu kejadian bahaya, kapal tersebut condong miring ke kiri, tentunya peralatan keselamatan di sisi kanan atau sisi sebaliknya itu masih bisa digunakan. Dan yang terpenting, peralatan keselamatan yang dibawa harus sesuai dengan jumlah manifest atau penumpang yang ada atau bahkan melebihi dari penumpang yang ada di dalam kapal.
Pada kondisi darurat, penumpang kapal tidak hanya diimbau untuk tidak panik, namun juga harus mendengarkan arahan dari awak kapal. Hal ini untuk memudahkan dalam proses evakuasi ke tempat yang lebih aman, sehingga bisa meminimalisir bahkan mencegah korban jiwa. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.